Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Syafana Dewi Anita. Aku dari Humas A, Vokasi UI, jurusan Hubungan Masyarakat. Jadi hari ini aku ingin mengerjakan tugas psikologi komunikasi tentang pengaruh komunikator pada komunikat. Nah, di sini aku contoh dari salah satu idola aku yaitu Kak Prilly Ratukonsina. Aku follow kok akun Instagramnya tuh. Itu Kak Prilly tuh positif banget. Nah, itu aku jelasin. Jadi, Prilly Ratukonsina ini memiliki latar belakang. Jadi di sini tuh aku mau jelasin dulu pertama-tama dari latar belakangnya Kak Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina ini yang bisa kita sebut sebagai Kak Prilly, yang dimana dia ini merupakan seorang aktris, penyanyi, presenter, pengusaha, influencer, dan banyak lagi aktivitas positif yang tentunya dilakukan oleh Prilly yang kalian bisa lihat di Instagramnya ini benar-benar wah. Jadi Kak Prilly ini lahir pada tanggal 15 sih guys, 15. 15 di kota Tangerang, provinsinya Banten. Jadi dia ini merupakan anak dari pasangan Bapak Rizal Latukonsina dan Ibu Uli Julita. Karena bakat dan paras yang dimiliki oleh Kapri Latukonsina banyak sekali penggemarnya ya guys. Tentunya di contoh di akun Instagramnya itu totalnya 50,9 M. Wow, bener-bener fans yang sangat-sangat banyak banget. Kapri ini merupakan idola aku tentunya. Hal apa namanya, idola yang inspiratif banget menurut aku gitu guys. Jadi benar-benar inspiratif banget di kalangan anak muda atau remaja. Itu benar kayak wow, kayak Kak Prilin tuh salah satu independent woman yang benar-benar orang harus idolakan gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh kan kayak bener-bener merasakan kepositifan yang ada di diri Kak Prilly Latukonsina ini gitu. Jadi itu tadi yang merupakan latar belakang dari Kak Prilly Latukonsina. Nah, selanjutnya ini aku mau ngejelasin apa sih karya serta karya dari Kak Prilly Latukonsina yang apa namanya membuat aku tuh dan apa sih yang membuat aku tuh terpengaruh dari Kak Prilly Latukonsina ini gitu. Jadi pengaruh apa sih yang apa namanya dirasakan oleh aku sebagai Kak Prilly sebagai komunikatornya, sebagai model dari uh, inspiratif banget deh pokoknya gitu. Terus juga bener-bener tuh aku juga membuat diri aku sendiri tuh menjadi semangat untuk mengejar impian dan hal itu tuh mendorong aku tuh kayak bener-bener suka dan positif kayak independent woman bener-bener kayak wow gitu beda dari yang lain Kapri ini. Terus dengan dorongan kayak giat belajar kayak terus tekun, terus juga nggak mudah apa namanya nggak mudah menyerah ya guys. Itu hal yang aku akui mendapatkan dari Kak Prilly. Jadi kayak Kak Prilly itu bener-bener kayak orangnya tuh efisien, konsisten, terus juga dia tuh kayak bener-bener dia kan pengusaha ya. Jadi kayak wah gitu banget itu. Bener-bener uh, mempengaruhi individu aku sendiri maupun halayak banyak gitu sebagai komunikat dari Kak Prilly ini sebagai komunikatornya gitu. Jadi benar-benar mempengaruhi, menyentuh, membuat dorongan bagi halayak yang bagi penggemar-penggemarnya yang benar-benar suka dan uh, apa namanya Kak Prilly itu mempengaruhi mereka untuk apa namanya berpositif vibe gitu. Terus juga untuk membuktikannya bahwa kayak wanita ini benar-benar bisa loh semua hal, nggak cuma satu doang atau dua atau tiga. Wanita itu benar-benar kayak bisa semuanya dilakuin, ini benar-benar kayak strong woman, independent woman kayak benar-benar wah banget gitu. Nah terus jadi
Jadi ini yang membuat para remaja, tentunya banyak remaja di generasi muda, di generasi sekarang ini memang kayak merasa tuh cocok banget kalau Prilly itu wajib banget dijadikan inspirasi mereka gitu. Karena kayak ini orang diem-diem tapi kayak tokonya usahanya tuh di mana-mana gitu. Benar-benar kayak inspiratif banget dan positive vibes banget menurut aku, bagi aku sendiri. Itu yang membuat aku mendorong diri aku juga untuk semangat semangat juga gitu menceritakan Kaprilly untuk menjadi tugas individu aku di NHW ini gitu. Terus juga banyak juga kan orang yang bener-bener kayak apa ya, manfaatnya tuh ada, terus juga eh dorongannya tuh ada, terus juga bisa juga apa namanya, kayak yang tadinya takut untuk usaha. Nah, gara-gara Kak Prilly ini mendapatkan inovasi dari Kak Prilly ini gitu. Terus juga apa sih yang bener-bener yang kayak membuat aku tuh kayak wah keren banget Kak Prilly ini gitu. Itu terutama dia tuh nanti aku cantumin di sini. Itu tuh dia mendapatkan piala saat mendatangi salah satu acara Piala Citra ke-43. Nanti juga aku akan cantumkan link tersebut, jadi kalian bisa lihat langsung gitu, ada datanya. Aku ngomong tuh ada datanya gitu. Ia disebutkan bahwa dia ini memenangkan piala tersebut sebagai pemeran pendukung perempuan terbaik loh guys. Bayangin, pemeran pendukung kan biasanya kan kayak bener-bener nggak dilihat, maksudnya kayak cuman kayak misalkan kayak lewat atau kayak cuman apa namanya bahas dua atau apa beberapa kata doang, beberapa kalimat atau beberapa scene doang gitu. Tapi Kapril ini bener-bener kayak wow, memerankan filmnya tuh bener-bener banyak banget dan dia juga kayak menjadi salah satu pemeran pendukung perempuan terbaik loh guys. Yang tentunya merasa kayak bagi diri eh bagi diri di sini kayak benar-benar harus belajar banyak banget dari Capri. Ini adalah saat ia melakukan pidato ya guys. Pidato di depan panggung. Di acara tersebut juga di acara Piala Citra ke-43 itu dia mendapatkan piala kan. Terus dia ngomong yang berisi, ini bukan pembuktian untuk saya, tapi kalau kata Bu Prani, ini adalah refleksi. Refleksinya adalah sejauh apapun mimpinya, setinggi apapun mimpinya, kalau kita konsisten, mau terus belajar, pasti bisa tercapai. Itu perlu, nanti aku taruh di sini atau di sini, itu tuh perlu banget jadi referensi untuk kita sebagai mahasiswa tentunya atau remaja-remaja di generasi sekarang ini itu bisa ditanda kutip, di highlight, karena semua hasil apa namanya usaha atau kayak pencapaian itu kalau misalkan gak ada usahanya dari diri kita sendiri itu gak bakalan bisa sukses gitu. Jadi tentunya harus ada dorongan dari individu sendiri untuk bisa merefleksikan diri sendiri bahwa kita tuh bisa gitu. Jadi dari Kak Prilly ini membuat para penggemar-penggemar itu merasa tersentuh dan terutama aku. Nah terus jadi kayak gitu guys. Itu yang membuat diri aku tuh dari karyanya Kak Prilly ini banyak piala penghargaan Kak Prilly ini itu membuat aku termotivasi dan menjadi inspiratif idola aku. Terus ke kita lanjut ke apa sih yang membuat aku nih membuat pengaruh Kapril ini sebagai komunitas kepada komunikasi. Jadi pertama itu ada internalisasi. Kan pada saat Kaprili datang ada tuh nanti aku taruh di sini atau di sini pada saat Kaprili mendatangi salah satu program kampus Merdeka yang diadakan di Yogyakarta, tentunya kan pada kampus di tentunya pada kampus Universitas Gadjah Mada. Saat itu Kaprili datang apa namanya kayak sebagai dosen gitu kan untuk memberikan pengalaman ilmu serta interaksi yang membuat tuh mahasiswanya tuh aktif gitu. Jadi kayak seakan-akan yang tadinya mahasiswanya ini canggung, ragu atau kayak apa namanya malu-malu untuk bertanya, tapi ketika Kaprili datang dia tuh benar-benar menginternalisasi apa membuat apa namanya dorongan seakan-akan mahasiswanya tuh
aktif gitu. Jadi kayak harus ada perangkap dulu gitu untuk membuat mahasiswanya ini tuh aktif dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan suatu pesan, dalam menyampaikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aja dia nggak tahu gitu. Jadi kayak eh semangat karena ada Kaprilly gitu. Nah, jadi itu merupakan salah satu hal yang menurut aku ya, itu tuh membuat mahasiswanya itu terdorong untuk menjadi lebih aktif serta berani dalam menyampaikan atau mengeluarkan pendapat maupun perspektif yang masing-masing mahasiswanya itu eh apa sih keluarkan gitu dari perspektif masing-masing individu, masing-masing mahasiswanya gitu. Jadi kayak mendorong. Jadi Kak Prilly ini menyampaikan bahwa pengalaman dia sebagai di dunia perfilman, di usaha, di aktris gitu. Bener-bener kayak apa namanya mendorong mahasiswanya itu untuk berperspektif masing-masing gitu. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi. Nah, habis itu identifikasi. Jadi identifikasi ini kan Kak Prilly kan salah satu apa ya penggemarnya banyak ya, terutama aku. Nah, apa namanya hal ini tuh dapat dilihat dari kehidupan Kak Prilly yang memang bisa dibilang seperti cerita ratu di kerajaan yang hidup tuh bener-bener serba nyaman dan enak. Tapi di apa namanya di balik itu Kak Prilly ini memang Prilly Latuconsina ini memang gak mudah untuk menjalankan semua itu karena semua itu ada rintangan dan hambatan yang Kak Prilly ini yang Prilly Latuconsina ini lalui. Namun kayak sehari-harinya tuh kayak Prilly tuh benar-benar refleksikan kehidupan dia yang benar-benar positive vibes gitu. Jadi kayak dia tuh di balik itu tuh kayak hari-hari yang memang tuh bagi kita tuh sulit untuk melakukan aktivitas tersebut. Contohnya dia kayak sebagai owner di toko roti yang bernama Joy, terus juga usaha Prilly yang lainnya dan hobinya yang tersebut tuh kayak memancing ikan di kolam pemancingan. Jadi kayak banyak banget aktivitas yang dilakukan oleh April ini gitu. Lalu hobinya tuh kayak traveling dan itu tuh kayak mengidentifikasikan bahwa Kak Prilly itu benar-benar mendorong semua orang, semua komunikat, semua yang orang-orang yang benar-benar ngeliat dia, yang memantau dia, yang mendengarkan dia, itu terpengaruhi gitu. Yang bagian kedua, ya. Terus lanjut lagi kita ke intinya, bukan ke penjelasannya, dimensi ethos. Jadi, kredibilitas ini kan bisa dibilang kemampuan yang dimiliki oleh public figure saat ini tuh kayak tidak bisa diragukan lagi kan karena kan Kaprilly kan pernah sempat berkesempatan hadir di salah satu speech di acara internasional. Terus juga ini ada nanti aku cantumin di atas sini ya yang berada acara tersebut kayak hal tersebut tuh membuat para penggemar bangga serta senang karena telah mempercayakan seseorang seperti Prilly Latuconsina sebagai inspirasi masyarakat Indonesia tentunya di kalangan muda atau generasi Z. Jadi yang pertama itu ada expertise. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh public figure seperti Kak Prilly ini. Kak Prilly ini itu merupakan aktris, juga influencer, serta seorang pengusaha loh guys. Bener-bener kayak hal-hal yang dilakukan oleh Prilly itu bener-bener membuat kita sebagai penggemar itu kayak wah keren banget ya, wah inspiratif banget deh. Dapat dikutip dari kompasiana.com harus cerita bahwa di sana tertulis bahwa selama 3 tahun berturut-turut Prilly Latuconsina ini meraih penghargaan sebagai aktris terfavorit loh guys dari Panasonic Global Awards. Tulisannya kayak gitu ya guys pokoknya. Nah, di tingkat internasional bayangin kalian kayak benar-benar Prilly itu mengharumkan nama Indonesia banget ya guys. Karena dia menjadi salah satu aktris yang benar-benar memotivasi semua masyarakat Indonesia terutama di generasi Z. Jadi Prilly ini berhasil meraih penghargaan People's Choice dari Web TV Award
di tahun 2016. Prestasinya baik banget ya guys. Kalau kalian benar-benar scroll-scroll di Google itu benar-benar banyak banget prestasi Kak Prilly. Di mana Prilly berhasil mengalahkan 99 nominator lain dari 12 negara di Asia loh. Kak Prilly juga berhasil merilis buku yang berjudul 3 Detik dan Rasa Rindu di tahun 2017 dan Fata Morgana di tahun 2019. Tidak bosan untuk mengeksplor diri, Kak Prilly mulai menggeluti bidang bisnis. Bener-bener bisnisnya tuh di mana-mana. Bisnis skincare dia juga ada. Skincare ada nggak sih? Dia ada bisnis roti, kue, terus juga kosmetik juga ada, kuliner. Makanan tuh baik banget ya, bisnis tuh di mana-mana, guys. Nah, bakat-bakat tersebut bisa diketahui bahwa Kak Prilly ini prestasi yang dimiliki oleh Kak Prilly itu benar-benar membanggakan Indonesia dan bermanfaat juga bagi komunikat serta masyarakat halayak lainnya yang mendengarkan Kak Prilly. Tentunya sebagai seorang penggemar sangat amat senang dan terbantu banget karena Kak Prilly itu sangat aktif berkegiatan dan benar-benar berani banget dalam mencoba hal-hal baru, juga bagus dalam menjalin komunikasi terhadap orang-orang gitu, kayak menjalin komunikasi dengan orang baru tuh bagus banget loh guys, karena menjalin relasi. Juga Kak Prilly memberikan pengalamannya terkait dengan usaha yang ia jalankan. Dapat dilihat dari berita yang sama pada saat Prilly sedang melakukan speech di sana. Prilly mengatakan bahwa mimpi nggak akan jadi kenyataan melalui magic, butuh keringat, tekad, dan kerja keras. Nah, oleh karena itu, aku jadi tahu bahwa memang usaha tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak semangat atau yang tidak ada kerja kerasnya. Jadi Frida sangat menginspirasi bagi aku. Benar. Dan bagi semua masyarakat juga. Tentunya komunikat. Nah, jadi kalau atraksi. Oke, jadi lanjut ke atraksi. Jadi atraksi ini siapa sih yang nggak kenal April atau Kosina ya kan, yang pastinya menjadi salah satu artis tersebut kayak memiliki para cantik, terus juga pintar di dunia filman, aktingnya keren, film di mana-mana ya kan. Apa-apa yang dilakukan aktivitas Kapri itu benar-benar membuat penggemar kan, kayak penggemar tuh ke komunikat. Aku tuh kayak merasa wow, ini bagus banget untuk menjadi inspirasi kalian. Oke guys, yang terakhir itu merupakan ajakan atau motivasi yang diberikan oleh Kak Prilly biar orang-orang tuh kayak termotivasi gitu. Jadi aku nggak salah, jadi yang terakhir ini apa namanya, ada banyak hal terutama remaja ya, tentunya di generasi muda ini perlu banget belajar tentang banyak hal yang Kak Prila tuh konsisten ini publish ke Instagram, usaha-usaha yang dia bangun, karir-karir yang dia tingkatin itu bisa menjadi motivasi bagi tentunya dalam mengejar mimpi-mimpi kalian. Jadi di sini tuh ada buku-buku yang Kak Prila Tukonsina ini terbitkan. Yang pertama itu Kak Prila ini menerbitkan buku berjudul 5 Detik. Jadi itu isinya puisi-puisi. Bukunya isinya puisi-puisi sih yang aku search di Google. Terus yang kedua itu buku yang berjudul Fata Morgana. Ini mengisahkan tentang cerita cinta, namun sepasang wanita dan laki-laki ini tidak saling memiliki satu sama lain. Sedihnya. Buku tersebut ini muncul pada sekitar tahun 2008. Buku yang ketiga ini berjudul Ruang Tengah. Prilly ini memberikan penjelasan dalam buku tersebut yang dihasilkan oleh dia itu bahwa terkadang kita merindukan yang tidak seharusnya dirindukan dan melupakan yang harus diingat. Nah, karya-karya tersebut yang bisa memberikan keterbukaan para pendengar maupun penggemar itu sendiri mengenai Kak Prilly Tukonsina, dan juga kata-kata yang perlu diingat yang aku udah sampaikan sebelumnya untuk menjadi motivasi serta inspiratif komunikat agar terus mendengarkan dan mengingat hal-hal positif yang selalu dikeluarkan oleh Kak Prilly Tukonsina, yaitu mimpi gak akan jadi kenyataan melalui magic, butuh keringat, tekad, kerja keras. Oleh karena itu, kita sebagai komunikat atau penggemar itu sendiri bisa
apa namanya, termotivasi dalam kata-kata tersebut untuk terus menjadikan seseorang sebagai inspiratif kita. Berjuang itu gak mungkin langsung sip gitu ya guys, perlu adanya tantangan, hambatan. Oke, kalau gitu dari aku cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.